Lah iya, kalau kita yang sudah tua-tua gini, belajar aja juga semangat dan juga pingin bisa, apalagi Apalagi yang sama muda untuk ya. anak-anak ini. Ternyata orang tua-tua di sana sebenarnya pingin anaknya sekolah badminton, tapi nggak tahu Tempat. ada turnamen di Sudimoro, Malang. Oh, oke. Nggih, itu ada tulisannya Open Jatim. Kita kan belum kenal itu turnamen badminton itu gimana, pendaftarannya Alurnya gimana. Ternyata di situ ada pendaftaran online. Oke. Waduh, kalau online ini gimana? Ternyata saya tanya harus punya ID Oke. atlet. ID atlet, apa itu kan gitu ya. Kita silaturahmi ke sana, diarahkan untuk meresmikan PB Oh, di oke. bawah nama PBSI Masya terlebih Allah. dahulu. Kita sepakat, oke saya serahkan untuk hadiah nama ini ke Mas Kujairu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Taris selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Masih seputar PB-PB-an ya. Kali ini kita kedatangan PB dari Kabupaten Malang. Tepatnya tuh di Bantur gitu ya. Waduh. Pastinya sahabat bulu tangkis udah pada penasaran kan? Tapi sebelum itu, yuk kita lihat yuk. Ini dia profil singkat dari PB Bintang Selatan. Dua, satu, satu. Nah, gimana nih sahabat bulu tangkis? Makin penasaran gak sih? Tadi kita udah ngeliat ya cuplikan latihan sedikit nih dari PB Bintang Selatan. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya panggilnya Pak Is ya? Boleh. Oke, Pak Is. Kalau di sana saya terkenalnya Mas Aang gitu. Oh, Mas panggilannya, Aang. iya. Oke. Jadi baiknya nih Mas Aang atau Pak Terserah, Is nih? Mbak Taris. Oke, Pak Is aja Pak Is kayaknya boleh. ya. Oke, Pak Is itu kepanjangan dari Pak Iskandar. Iskandar, Benar begitu? betul. Oke. Pak Is gimana kabarnya Pak Is? Alhamdulillah baik Mbak Taris. Alhamdulillah baik Baik, ya. sehat. Oke. Jauh-jauh dari Bantur ya ini ya. Ya lumayan 1 jam. Waduh, Lebih sedikit. semangat banget loh ya sahabat bulu tangkis ya. Oke, kabarnya baik. Terus hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol seputar PB Bintang Selatan. Bintang Selatan. Jadi PB Bintang Selatan ini ada di Bantur juga ya Pak? Kalau tepatnya itu kecamatannya. Oh, Kalau oke. sekatarannya itu di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Oke. Kalau tempat latihannya itu di Kecamatan Pagelaran, di Desa Kademangan. Oke. Sudah berapa lama PB ini berdiri Pak? PB ini kalau awal mulanya itu tanggal 29 Mei 2021. Resmi masuk PBSI itu 2022. Oke. Berarti ini udah jalan 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun ini. 3 tahun. Wow, Jadi udah masih baru. masih baru ya hitungannya ya. Oke. Tapi pastinya dengan 3 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Pasti ada suka, ada duka proses, gitu ya, ada ada prosesnya proses di juga. sana, Nah, kalau boleh tahu sejarah terbentuknya PB ini gimana sih kok bisa sampai akhirnya terbentuk PB di 2021 dan juga akhirnya maju ke PBSI ya Iya, akhirnya di 2022. Awalnya begini Mbak, dulu di daerah Malang Selatan itu kita kan belum kenal itu namanya pembinaan bulu tangkis atau bahkan kita nggak membayangkan ya bisa Oke. gimana sih sebenarnya sekolah bulu tangkis itu. Terus kita sendiri itu berawal dari kumpulan hobi. Jadi kita sekitar usia 20-30 teman-teman itu ayo kita refreshing yang sehat. Akhirnya ayo coba kita ikut bulu tangkis. Oh, oke. Itu basicnya ada yang dari sepak bola, ada yang dari volley gitu. Berarti nggak Nggih. yang punya minat khusus Nggak di ada. badminton gitu ya? Belum ada. Oke, Jadi oke. kepingin tertarik penasaran sama
badminton itu. Jadinya kita main, lama kelamaan ternyata badminton itu asik ya. Jadi kita penasaran, tambah pingin bisa. Akhirnya kita kenal sama sosok Coach Heru ini yang kita ajak untuk ikut bermain dan juga kita untuk mengarahkan kita yang cara pegang raket atau backhand, forehand yang lain itu. Akhirnya beliau mau, jadi terus kita dibimbing yang hanya sekedar hobi untuk berapa orang itu Pak waktu itu itu pelopornya? sekitar 20 sampai 25. Oh iya lumayan banyak lumayan, ya. Jadi dan itu juga kalau latihan itu ngajak anak istri. Oh, Saking gitu. semangatnya. Ketika ngajak anak istri, akhirnya istrinya juga pengen ikut. Sehat bareng Nggih. ya. Oke. Terus di anaknya inilah akhirnya kita terpikirkan, lah ya kalau kita yang sudah tua-tua gini belajar aja juga semangat dan juga pingin bisa, Apalagi yang sama muda untuk ya. anak-anak ini, andaikan diajari lebih awal pasti akan lebih bisa dari kita. Dan juga di Malang Selatan, kalau Gondalegi ke Utara kan sudah mungkin ada, tapi kita kan belum tahu. Benar. Ada klub-klub seperti PBBP kan kita belum tahu. Jadi mau latihan di mana? Iya, Terus bingung ya. Iya, bingung. Akhirnya kita ke Jair itu tadi, gimana dilesi lah anak-anak itu untuk biar bener cara pegang raket atau yang lain. Ya itu. Berarti awal terkumpul adik-adik atletnya ada berapa Pak? Itu ada 3. Oh ada 3. 3 anak, Oke. 3 termasuk anak saya. Jadi 3 Oh Masya Allah. dari 3 anak itu, udahlah Mas Heru sampai latih ini sekedarnya gitu awalnya gitu. Latihan, ternyata setelah 3 anak ini berlatih, teman-teman dari 3 anak ini pingin kamu latihan badminton di mana, terus FOMO ya sahabat bulu tangkis. iya, Oke. jadi terus juga banyak, ternyata orang tua di sana sebenarnya pingin anaknya sekolah badminton tapi enggak tahu Tempatnya di mana? nggak ada memang di sana gitu. Platformnya, oke. Nggih. Jadi ternyata di sini ada. Akhirnya yang daftar itu sampai 30 hampir, Wah, banyak sekali Mbak. iya lumayan Ternyata ya, iya, Masya ternyata Allah. minat badminton di sini banyak. Dan kita belum membentuk pengurus atau yang lain, waktu itu masih sekedar Ya wis kayak latihan les-lesan aja, ya, gitu les-lesan ya, gitu. 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 Akhirnya kita terpikirkan, lah ya nanti kalau ada anak tanya ini latihan di mana. Akhirnya saya dan teman-teman itu punya keinginan, ya sudah dikasih nama aja, pokoknya dikasih nama. Waktu itu nama pertama Oke. itu calon juara. Calon juara. Jadi PB calon juara atau Akademi Badminton calon juara. Asalnya Wow, itu. oke. Jadi kita itu doa kita juga, terus juga amin. waktu itu mimpi kita barangkali lah dari anak-anak ini Insya Allah pasti ada lah yang ya. punya prestasi. Jadi ya kita spontan aja kita Calon kasih nama juara. calon juara gitu. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu ada yang usia dulu itu usia pemula kalau nggak salah. Waktu usia pemula itu ada info, ada turnamen di Sudimoro, Malang. Oh, oke. Nggih, itu ada tulisannya Open Jatim. Kita kan belum kenal itu turnamen badminton itu gimana, pendaftarannya gimana. Alurnya seperti apa? Iya. Karena tadi yang Nggih, belum ada basic belum gitu ada, ya. nggih, dan kita belum kenal sama PBBB yang lain. Jen. Jadi belum ngerti mungkin PBSI itu gimana, polanya juga kita juga belum paham. Akhirnya kita ayo coba ditelepon, kita ikutkan. Itu tuh ada 2 anak yang ikut. Ternyata di situ ada pendaftaran online. Oke. Waduh, kalau online ini gimana? Ternyata saya tanya harus punya ID atlet. ID atlet apa itu kan gitu ya. Terus akhirnya kita ID atlet ini ternyata anak-anak kan otomatis belum ada yang punya. Betul. Belum ada yang punya, cuma keinginan mereka itu besar, ingin ikut. Akhirnya kita mikirkan, bisa nggak offline kita daftar. Ternyata di situ masih bisa. Jadi kita itu ikut pertama turnamen ya di yang Sudimoro Iya, itu tapi kita ya. masih belum resmi PBSI-nya gitu. Daftar offline bisa waktu itu. Ternyata setelah itu kita tahu,
oh ternyata seperti ini. Oh, oke. Iya. Akhirnya bisa memetakan Iya, ya. PBPB itu semuanya dan kita akhirnya punya komunikasi dengan PBPB yang lain. Nah, Saling sharing lah iya. ya. Oke, Terus oke. ada salah satu wali atlet kebetulan kenal sama ketua KONI ya itu, terus dibantu, oh ternyata ada kenalan juga di PBSI waktu Oh, itu. di prosesnya Iya. gimana? Ternyata terus kita silaturahmi ke sana. Mm-mm. Kita silaturahmi ke sana diarahkan untuk meresmikan PB Oh, di oke. bawah nama PBSI Masya terlebih Allah. dahulu Mm-mm. untuk bisa kita membuat ID atletnya. Jadilah kita harus membentuk pengurus dan Oke. kelengkapannya kita siapkan. Mm-mm. Setelah itu ya akhirnya sudah sepakat tanggal 3 Agustus 2022 resmi PB calon juara. Diketok ya. 1 tahun setelah 3 anak tadi. Ya prosesnya cukup panjang ya. Ya karena kita ya istilah otodidak lah, kita meraba-raba. Meraba-raba ya. Tapi alhamdulillah niat baiknya tuh bisa terwujudkan Iya, gitu ya yang Pak ya. penting ada wadah dulu untuk anak-anak mengenal, belajar badminton. Betul. Jadi kita belum terpikirkan untuk yang kompetitif. Jadi waktu itu. Karena memang masih pembinaan Masih gitu ya Pak ya. pembinaan. Kalau boleh tahu Coach Heru itu juga berarti di Bantul ya. Ya di sana. Dan memang sudah punya basic badminton sebelumnya ya. Sebenarnya memang sudah dari lama ya belajar otodidak, cuma sudah menggeluti badminton sudah lama. Oh, gitu. Daripada kita yang masih. Iya, oke luar biasa. Terus Sampai alhamdulillah beliau terbentuk. juga mau kita ya setengah kita Support paksa juga juga, ya. untuk melatih. Gitu ya. Aduh, ini yang ngelihat nih mungkin Coach Herunya ya kayak aku dipaksa. Oke, tapi alhamdulillah juga sekarang terus berjalan ya udah tahun Alhamdulillah, ketiga ya. gitu, udah tahun ketiga. Nah, tadi ada hal unik nih Pak Is yang mau saya tanyakan. Tadi kan Iya. awalnya nama PB-nya itu kan calon juara. Iya. Lalu kenapa tiba-tiba berganti menjadi Bintang Selatan? Ada proses juga. Oke, boleh dong diceritakan. Setelah calon juara, akhirnya kita coba menguruskan ID anak-anak. Oke. Kita coba proses. Ya, kebetulan waktu itu Mas Faiz, sekretaris PBSI, membuat sosialisasi tentang cara pengurusan ID. Wah, kita sangat terbantu sekali. Iya. Dan ternyata seperti ini. Ternyata seperti mudah sekali, asalkan kita lengkap persyaratannya. Betul. Gitu. Ya itu kita tambah semangat. Akhirnya alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah ber-ID. Oke. Dari situ terus akhirnya wali-wali atlet itu juga gitu. Ini sepertinya namanya kok abot mas. Oh gitu ya. Iya, termasuk dari PBSI juga ada yang menyarankan, masuk calon juara terus, kapan jadi juara gitu. Oh gitu. Oh oke. Iya, ada Baik seperti lagi itu. ke doa itu tadi Iya. ya. Heeh. Ya kemarin nggak apa-apa lah calon, tapi sekarang harus jadi juara kan. Gitu. Oke, kita sepakat. Oke, saya serahkan untuk hadiah nama ini ke Mas Coach Heru tadi. Coach Heru ini jenengan yang harus memberi nama. Terus kemudian Coach Heru mungkin punya cita-cita, ini kan kita di selatan. Siapa tahu ada yang jadi bintang Oh doainnya. hits Malang Selatan ya. Akhirnya muncul lah Muncul gitu lagi. ya. Oke. Tepat tanggal Oktober sekitar tanggal 3 kalau nggak salah, itu 3 Oktober 2023. Oh PB setahun ya. Ya, PB calon juara resmi menjadi PB PB Bintang Selatan. Saya waktu itu Wow. dibantu sekali sama Mas Faiz untuk merubah nama itu. Ya setelah itu. Oh, oke Bintang Selatan. Jadi, Bagus ya filosofi namanya. 2023 jadi resmi masuk nama Bintang Selatan. Oke. Masih 1 tahun. 1 tahun ya perjalanannya. Oke, PB Bintang Selatan ya. Semoga doa itu juga terwujudkan ya Amin, dalam amin. waktu-waktu terdekat ya. Mungkin Amin. 1 atau 3 tahun ke depan gitu ya. Oke, nah sahabat bulu tangkis tadi kita udah ngobrolin lumayan banyak nih ya soal sejarah dan juga mungkin cerita singkat gitu ya, cuplikan singkat mengenai proses perjalanan PB Bintang Selatan. Tadi mulai dari awalnya iseng hobi-hobi gitu ya, terus menemukan ada coach yang memang suportif, terus akhirnya juga nanti dibina sampai akhirnya membentuk PB seperti itu ya Pak ya. Oke, nah kalau boleh tahu visi dan misi dari PB Bintang Selatan ini apa sih Pak?
kalau awalnya itu memang PP ini itu untuk hal positif bagi anak, kegiatan positif. Karena di sana juga sama mungkin di tempat lain ya, banyak sekarang kan fenomena gadget itu Betul. HP, game dan yang lain-lain itu memang luar biasa, mulai dari mungkin balita. Oh betul. Iya, Jadi iya. untuk sebenarnya untuk itu visi kita itu memberikan anak-anak hal positif Selain gadget dan ya. juga sehat. Ya, untuk lebih ke khususnya tentu saja prestasi di bidang badminton ini mungkin ada bakat-bakat yang bisa kita saring di selatan itu yang belum teropeni oleh PP-PP yang di utara karena jangkauan yang jauh. Jauh. Oke. Ya semoga di kita ini ada yang bisa berprestasi Amin, amin. untuk khususnya Kabupaten Malang dan ya kalau bisa untuk Indonesia gitu ya. Iya, amin, amin, Allahumma amin. Nah kalau boleh tahu berarti di Bantul ini cuman ada satu PB aja ya? Sama PP, mungkin kita paling selatan. Wow, PB wow, paling- wow, wow, luar biasa ya. Tidak ada memang. Jadi memang Itu pun kita covernya kan untuk daerah-daerah yang banturnya Sumber Bening, Pakat dan lain-lain itu masih jauh dari kita. iya, iya. Itu pun kita dianggap juga masih jauh ya yang ke selatan. Makanya kita mungkin Menjangkau jembatan itu ya. gitu, jembatan untuk mungkin yang ingin berprestasi bisa di kami dulu atau nanti bisa di kalau syukur-syukur ada yang ikut di Platkaps ini ya gitu. Amin, ada amin, punya amin. prestasi. Berarti memang fokusnya lebih ke pembinaan gitu ya. Iya, pembinaan. Khususnya buat teman-teman yang ada di Malang Oke, Selatan. Malang Selatan kita sebagai wadah lah. Wadah. Ini platform yang bagus ya, sahabat bulu tangkis. Jadi buat sahabat bulu tangkis yang mungkin sekarang lagi nonton gitu ya di daerah Malang Selatan, no need to worry gitu ya, karena ada PB Bintang Selatan siap membangun kalian atau mengorbitkan kalian menjadi bintang gitu ya, hits ya. Oke, nah kalau boleh tahu kan tadi kita udah ngobrolin soal sejarah dan juga visi misi ya Pak Is ya. Iya. Kalau misalnya ada peserta didik yang ingin masuk ke PB Bintang Selatan itu mekanismenya seperti apa sih? Oke. Bisa langsung ke gor waktu latihan Oke. ataupun kalau memang di situ kan ada telepon itu bisa telepon dulu tanya-tanya dulu nggih monggo tapi kalau lebih enak itu langsung ke Tempat latihan tempat ya. latihan di situ biar Oke. dijelaskan sama Coach Heru langsung. Oke, mungkin bisa di-spill Pak untuk gor tempat latihannya itu di Ya, mana? kita PB Bintang Selatan tempat berlatihnya di Gor Santoso, Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran. Oke, di situ ya. Setiap hari apa nih Pak latihannya? Untuk latihan kita setiap hari Selasa malam, terus Kamis siang dan Sabtu siang. Oh, oke. Selasa malam itu startnya di jam berapa? Jam 7? Jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Jam 4 sore sampai Oke. jam 8. Hmm. Untuk yang hari Kamis itu jam 1 sampai jam 5 sore. Untuk yang hari Sabtu juga jam 1 sampai jam 5 sore. Oke, nah ini diperhatikan ya sahabat bulu tangkis ya. Ini bisa jadi notes buat teman-teman yang mau mendaftar, bisa langsung aja menuju ke GOR di saat latihan ya. Di saat latihan. Berarti seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali. Atau mungkin ada nomor telepon yang ingin Pak Is cantumkan kepada sahabat bulu tangkis yang ada di rumah boleh. Sebenarnya nomor pelatihnya. Oh Nggak gitu hafal, ya. nggih. Oke, Nggih. nanti akan kita tulis di Nggih. kolom di bawah ya. Oke. Nah, itu tadi adalah cara masuknya. Jadi emang bener-bener gampang banget. Nggih. Nah, sekarang kalau misalnya ada sahabat bulu tangkis atau mungkin wali atlet gitu ya yang Iya. ingin mendaftarkan terus bingung gitu. Kira-kira apakah ada kelas masuk yang berbeda-beda, awal mulanya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Nggih. Untuk di PP kami ini kalau klasifikasi kelas memang belum ada. Karena Oke. memang di sana itu mungkin bisa dibilang tahap pengenalan. Tahap pengenalan. Jadi wali yang menaruh Putra-putrinya. putra-putrinya di PP kami itu dengan ditampung bermain bulu tangkis, belajar bulu tangkis dulu itu sudah seneng. Jadi memang nanti baru kalau memang ada beberapa bakat yang memang ini bisa untuk Menonjol gitu ya. Nanti coachnya itu nanti akan bermediasi atau
pendekatan secara personal dengan walinya seperti itu. Oke. Jadi kan memang Berarti memang untuk kelas masuk kita semua sama ya, karena fokusnya ini lebih ke pembinaan dan juga pengenalan mengenai bulu tangkis, dan juga pastinya itu membawa adik-adik ini supaya nggak main gadget terus gitu ya. Jadi membangun pola hidup positif juga buat adik-adik gitu ya. betul sekali. Kalau boleh tahu sekarang udah ada berapa atlet Pak di PB Bintang Selatan yang aktif? Di PB Bintang Selatan sekitar 25. Wow, lumayan banyak ya. Mostly mereka usia berapa ini Pak? Mulai dari usia pradini sampai remaja. Berarti Yang paling banyak yang di anak ke bawah. Oh, Di yang usia masih anak. kecil-kecil itu ya. Waduh, pasti harus sabar ya Iya, itu ya treatmentnya. Kurang lebih ada berapa Pak itu yang kecil-kecil? Yang kecil mungkin sekitar 10-an mungkin. 10 ya, SD gitu ya berarti ya. SD. Lucu-lucu bayangin deh. Itu juga latihannya aktif ya Pak 3 kali seminggu? Semua 3 kali seminggu. Jadi kita masih belum oke. bisa membedakan di kelas karena memang juga fasilitas dari Gornya ya. gornya juga kan kita harus berbagi dengan jadwal untuk umum. Betul. Oke, untuk atletnya ini apakah memang semuanya dihandle langsung oleh Coach Heru atau ada asisten pelatih atau gimana nih Pak? Semua sama Coach Heru. Semua sama Coach Heru. Karena untuk asisten memang pernah ada terus repot, tidak ada lagi. Fleksibel lah ya Iya, akhirnya ya. Karena memang juga kesulitan dari Jen. Tapi jujur ngatasi ya Pak untuk 25 atlet itu. ya, sebenarnya dengan kondisi itu memang nggak ideal. Cuma kita coba kepercayaan diberikan orang tua ya kita laksanakan gitu. Sebenarnya kita juga cari asisten-asisten itu, cuma kita kan juga terbentur juga ke pendanaan. Betul. Jadi dengan keterbatasan yang ada itu tidak menghalangi ya bagi PB Bintang Selatan untuk bisa terus membina gitu ya para atlet untuk bisa mencetak prestasi itu ya. Wow, luar biasa ya. Masya Allah tabarakallah, berarti ini mungkin membuka sponsorship juga ya mungkin ya Pak Is Betul ya. sekali. PB Bintang Selatan nih untuk bisa mengorbitkan atlet-atlet dari Malang Selatan gitu ya. Jadi buat para brand-brand di sini mungkin yang mau mensponsori gitu ya, atau mungkin gor gitu bisa banget ya. Karena kalau di Bantul ini gornya emang ada banyak atau gimana Pak? Atau memang terbatas atau gimana? Kalau di sana sebenarnya ada beberapa gor memang. Oke. Cuma kan kadang ada beberapa gor itu yang memang bisa kita sewa, ada yang belum. Hanya membuka untuk umum gitu aja, ya. iya. Oke, semoga dilancarkan ya Pak dan dimudahkan ya. Oke, baik, tadi kita udah tahu ya sahabat bulu tangkis, udah cukup banyak atlet yang bergabung ke PB Bintang Selatan ini, khususnya untuk adik-adik yang ada di daerah Malang Selatan, dan semua nanti sistemnya akan dihandle langsung oleh coach gitu ya, Coach Heru ya. Dan alhamdulillah Coach Heru juga konsisten ya Pak ya, tetap mau Alhamdulillah, melatih gitu ya dengan banyak tambahan atlet itu tadi ya. Oke, ini tadi Coach Herunya masih belum bisa bergabung belum bisa ya. bergabung. Oke, nah kalau dari sepengetahuan Pak Is nih sebagai ketua klub gitu ya, bagaimana sih cara Coach Heru ini mengajar gitu Kak? Apakah ada treatment khusus nih ke adik-adik? Karena kan tadi kan ada range usia ya, ada yang masih kecil-kecil yang mungkin treatmentnya harus lebih sabar, sama ada yang remaja gitu. Nah, kalau misalnya dalam satu kali latihan tuh gimana sih treatmentnya Coach itu gitu? Sebenarnya Coach Heru itu sangat dekat sekali dengan atlet, jadi lebih pendekatan ke personal ya kepada atlet. Psikologis ya, oke. Jadi bagaimana biar karena dengan banyaknya atlet otomatis kan ngatur juga sulit. Betul. Jadi ketika antara coach dan atletnya itu dekat, jadi ketika dikasih pengarahan itu sudah melaksanakan tanpa harus di strength gitu. Disiplin ya berarti yang harus pertama diterapkan ya. Disiplin dan pendekatan itu tadi. Jadi mereka juga merasa teman sama coachnya gitu. Dalam sekali latihan itu berapa lapangan Pak? Satu. Itu yang jadi kendala juga. Oh oke. Suka dukanya ya. Oke. Tapi strateginya berarti ya yang harus diprioritaskan ya. Jadi nanti yang paling besar lah, paling besar itu bisa membina juga, membantu untuk adik-adiknya gitu. Itu dalam durasi berapa tadi Pak? 3 jam ya latihannya? 4 jam ya.
Jadi karena keterbatasan itulah kita masih belum berani untuk mengklasifikasikan kelas prestasi, Betul, kelas betul, hobi. betul. Jadi Semua pembinaan Oke, gitu ya. Jadi kita masih memaklumi diri bagaimana. Siap. Semoga semakin berkembang ya Semoga pasca aja, tahunnya. nggih. Kan berproses ya. Kalau angan-angan itu ya punya, cuman Pasti. kondisi masih belum untuk ke sana. Tapi terus berproses ya. Insya Allah. Semangat Pak Is ya. Oke. Nah, untuk tipe-tipe latihannya ini apakah setiap hari itu bervariasi gitu ya, atau dalam setiap bulan nih PB Bintang Selatan tuh udah membuat jadwal gitu kayak ini latihan apa atau semua memang diserahkan ke Coach Heru? Ya kalau untuk teknis Coach Heru yang lebih tahu. Oke. Tapi latihannya itu juga ada game, ada drilling dan juga fisik jogging. Kalau di sana kan oke. kalau jogging banyak tempat. Banyak spot ya. Banyak spot. Kalau di desa Oke. itu enak menang Iya. di situ. Udaranya juga seger Ya, gitu masih ya, banyak Masya Allah. pepohonan. Jadi untuk sebagai penguat masa otot mungkin ya juga itu nanti. Oke, nah itu tadi ya sahabat bulu tangkis ya, jadi nggak perlu ragu lagi nih karena ada jenis variatif banyak ya untuk latihan ini sendiri gitu ya, mulai Iya. dari fisik atau mungkin nanti teknis, itu semua nanti juga akan bisa diobrolin bareng Coach Heru ya, insya Allah terbuka ya beliau Insya ya. Allah. Tadi kita udah bahas terkait jenis-jenis kelas. Tadi memang ada satu kelas saja gitu ya, fokusnya memang ke pembinaan. Terus juga ada strategi mengajar, di mana di PB Bintang Selatan ini nggak hanya fokus soal fisik aja atau jenis game aja, tapi juga pendekatan psikologis kepada para atlet ya. Yang penting biar membangun motivasi dan juga semangat Betul. untuk bermain bulu tangkis. Oke. Nah, tadi kita udah bahas juga ada berapa atlet dan juga pelatih. Semoga bisa terus bertambah dengan Amin, berkembangnya PB ini. Nah, kira-kira sekarang kita bahas tentang prestasi dan juga testimoni. Oke. Selama kurang lebih 3 tahun lah ya, PB Bintang Selatan ini berdiri. Apakah sudah ada testimoni-testimoni tertentu atau mungkin prestasi positif yang sudah dihasilkan oleh para atlet, Pak? Untuk Bintang Selatan kalau untuk juara belum. Oke. Untuk ikut turnamen itu juga sudah banyak, sudah Oh, sering. oke. Cuma untuk juara belum. Tapi ada satu juga kebanggaan itu dulunya di wilayah Bantur. Setiap ada O2SN Oke. sekolah itu enggak ada yang mewakili karena ya enggak ada yang bisa badminton. betul, ini. betul. Alhamdulillah dengan adanya Bintang Selatan ini Ada sekarang perwakilan. ada perwakilan dari Wih, Kecamatan Bantur. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ternyata sekarang Bantur juga sudah Maju ya, ada kemajuan. khususnya Oke. Malang Selatan ya nggak Bantur aja, mungkin kecamatan yang lain juga terwakilkan dengan anak-anak itu. Oke, wah luar biasa sekali ya. Dari awalnya yang belum ada menjadi ada. Nanti insya Allah dari ada menjadi juara Iya, gitu ya Pak ya. amin. Amin Allahumma amin. Terus ada beberapa juga itu yang wali, ada salah satu sekolah juga yang mengaudisi untuk bisa masuk sekolah itu lewat jalur prestasi badminton. Itu ada satu anak kemarin juga sudah ikut karena juara 3 di situ. Akhirnya dimasuk Ih, sekolah Masya Allah. itu, Akhirnya gitu. tuh bisa mencetak prestasi ya dan membawa kebermanfaatan pastinya untuk itu masyarakat yang sekitar penting ya. itu Mbak. Yang penting itu bermanfaat itu ya. Bermanfaat. Betul. Nggak peduli seberapa kecil atau besarnya, Iya, betul karena sekali. yang penting itu manfaatnya yang Bermanfaatnya. ditebarkan ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, semoga harapannya tadi ya sama dari Ada itu bisa mencetak banyak prestasi gitu ya. Pastinya para atlet juga berproses dan juga berprogres begitu ya Pak Is ya. Nah, apakah ada target harapan mungkin dalam jangka pendek 2 atau 3 tahun ke depan atau mungkin di jangka panjang juga boleh Pak diobrolin. Kalau target kami di Bintang Selatan semoga dari semangat anak-anak ini dan juga dari keterbatasan kami itu ada yang ikut terjaring di Plat Cup dulu. Plat Cup ya. Nggih, Plat Cup ini kabupaten, jadi nanti bisa biar mengembangkan lebih jauh lagi. Wah, oke. Dan kalau jangka panjangnya ya semoga ada yang bisa berprestasi untuk Malang ini khususnya nggih, dan untuk Indonesia ya. Ini Amin, doa kami. amin, Kan amin. kita boleh bermimpi, Pak. Betul. Mimpi itu gratis ya Iya, Pak gratis. ya. Eman kalau nggak mau. Betul.
Ya, semoga doa-doa yang dilangitkan juga bisa segera diijabah Amin, ya amin, Pak. ya. Amin amin Allahumma amin, dan juga pastinya bisa mencetak prestasi untuk jangka pendek, mungkin di tahun ini bisa menang Kejur Cup ya, insya Amin, Allah ya. ya. Oke oke. Nah, mungkin terakhir kita udah ngobrol-ngobrol banyak buat sahabat bulu tangkis yang mungkin ingin bergabung. Nah, di sini kita bisa ngobrol dengan Pak Is terakhir kali. Pak Is bisa menyampaikan sedikit promosi tipis-tipis ya kepada sahabat bulu tangkis yang ada di rumah supaya bisa lebih yakin nih untuk bergabung ke PB Bintang Selatan. Monggo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami PB Bintang Selatan membuka pendaftaran ataupun pelatihan untuk belajar bulu tangkis khususnya di wilayah Malang Selatan. Bisa langsung ke Gor Santoso, Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran. Bisa langsung menghubungi Coach Heru. Oke, nomornya nanti tertera ada di description box di bawah ya, sahabat bulu tangkis ya. Oke, latihannya 3 kali seminggu ya 3 Pak kali ya. seminggu. Langsung aja datang di tempat latihan atau menghubungi kontak yang tertera di bawah description box. Oke, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Pak Is gitu ya dalam mencetak Bintang Selatan. Ini mungkin nanti judulnya di YouTube bisa lebih menarik ya gitu ya, mengorbitkan Bintang Selatan dengan PB Bintang Selatan gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Is atas Sama-sama, waktunya. Mbak Baris. Semoga sehat, sukses Amin, selalu, amin. adik-adik juga berprestasi gitu Amin, ya. amin. Terus juga Coach Heru sehat-sehat. Amin. Titipkan salam saya untuk Pak Heru juga. Siap. Dan terima kasih sahabat bulu tangkis yang sudah menonton episode podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus nantikan episode-episode menarik lainnya yang hanya sahabat bulu tangkis bisa akses di akun sosial media kami. Ada di Instagram di PBSI Cup Malang _official atau di akun YouTube kami di pbsi_cup.malang_official. Kalau begitu, saya Taris pamit undur diri. Pak Is terima kasih banyak. Dan sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Dadah!